Datang berapa anak muda gitu yang saya nggak kenal. Biasa kan bertamu ke rumah saya gitu. Nah, dari mana? Dari Lubuk Linggau. Oh, Masya Allah jauh. Rombongan berapa orang? Sekian orang. Saya lupa jumlah persisnya. Nah, terus saya suguhin gitu kan, terus nanya, Ustadz ya, lagi bangun apa ini? Bangun ini asrama santri putra sama aula untuk santri itu. Oh ya. Jadi kurang berapa Ustadz? 700. Ya udah Ustadz, yang 700 kami selesaikan. Saya untuk mikir, wajah nggak jelas gini, masa punya 700 juta. Canda kali, wajahnya nggak jelas gitu. Bukan orang mentereng, bukan orang pegang, nggak jelas. Makanya jangan suka berprasangka buruk dengan wajah-wajah nggak jelas. Karena saya justru sering ketemu orang punya duit wajahnya nggak jelas, yang jelas-jelas nggak punya duit. Kita percaya sama Tuhan yang menciptakan segala-galanya masih mikir, ini kan nggak jelas. Nah ini yang menciptakan semuanya Allah, Allah nunjukkan kemampuannya. Nah kita mempertanyakan kemampuannya Allah, kan aneh. Ya Allah mampu nggak? Gendeng ini. Asli, gila, super. Kita nggak pernah nanya loh sama pilot, pramugari mohon maaf, pramugara mohon maaf saya izin, saya konsumen. Dilindungi sama undang-undang, pasti dianggap gila. Saya konsumen dilindungi undang-undang, saya mau naik pesawat ini, saya minta tahu lisensinya pilotnya. Saya mau lihat dengan dua bola mata saya ke ruang pilot, saya mau pastikan pilotnya betul-betul melek. Saya mau pastikan pilotnya betul-betul sehat, enggak wajahnya pucat. Apa jawaban pihak maskapai? Mohon maaf Pak, tidak diizinkan. Ini tempat khusus ya, bisa jadi kan kamu mau mau baca pesawat ngaku-ngaku gitu kan bisa lah ya. Demi alasan keamanan kan tidak sembarang orang diizinkan masuk ke ruang pilot, mau dramanya model apapun. Pasti kalimatnya kalau Bapak percaya duduk, enggak percaya turun, selesai. Betul? Jadi kalau kamu enggak percaya sama Allah, turun dari kehidupan ini. Enggak iso, mau turun kemana? Ke bawah tanah ya punyanya Allah. Ke atas ya punyanya Allah. Semua miliknya Allah. Sama pilot duduk manis percaya, kencangkan sabuk pengaman, kencangkan. Harap matikan yang namanya handphone, matikan. Sekarang boleh dibuka sabuk pengaman, nurut sama aturannya maskapai. Sama Allah, sholatlah 5 waktu, rezekimu aku jamin, mikir. Gitu ya Allah, gimana caranya? Masa sih? Kamu wujudkan hajat orang lain, ku bereskan hajatmu. Ah masa iya? Nanya sama Allah yang nunjukkan segala-galanya. Nah, saya punya pengalaman. Jadi saya biasa beli tanah untuk majelis itu hutang 1 tahun, hutang 6 bulan. Cuman uniknya itu biasanya orang beli tanah, hutang, cari duit, bayar hutang gitu ya. Nah kalau saya janji sama yang punya tanah, saya beli tanah, saya cari duit, saya bangun. Sembari bangun saya bayar. 1 tahun insya Allah lunas. Kalau boleh saya beli, enggak boleh tidak jadi. Nah, yang lebih gila itu yang punya tanah. Sudah tahu saya enggak punya uang diserahkan. Silahkan Ustaz. Betul kan ya? Bangunannya saya robohkan, dia santai aja, alhamdulillah sudah dibangun sama Ustadz. Padahal nih nggak jelas Ustadznya, jelas nggak punya duit, jadi nggak jelas bisa bayarnya. Mana yang lebih hebat, saya atau yang punya tanah? Yang punya tanah kan, dia bisa percaya sama saya, gitu kan ya? Maka saya ngomong sama diri saya, lah yang punya tanah aja bisa percaya sama kamu, kok masa kamu nggak percaya sama Allah subhanahu wa ta'ala seperti dia percaya sama Allah. Dia percaya sama kamu karena dia percaya sama Allah. Pasti kamu ditolong sama Allah. Itu kepercayaannya. Nah ini, beli tanah harga 6,6 miliar. Tiap bulan harus ngangsur 1 miliar. Harus, tidak bisa dikurangi. Tiap bulan. Saya robohkan bangun. Alhamdulillah 1 bulan beres, 2 bulan beres, bulan terakhir. Saatnya pelunasan tanggal 30 kalau saya nggak salah ingat. Tanggal 30. Hari Jumat, harinya saya hafal tuh. Ya hari Jumat. Dana terkumpul baru ada 300 juta, yang 200 dipinjam orang. Jadi ada berapa? 100. Kan gila kan orang punya utang diutang sama orangnya. Dan ngutangi pula kan hebat ya? Masya Allah. Jadi real uang ada 100 juta. Hari Jumat itu harus lunas. Jumat pagi saya masih duduk santai-santai, ngapain duduk pusing, kurang kerjaan.
Pusing juga nggak lunas ya. Santai juga belum lunas. Lebih baik santai. Datang berapa anak muda gitu yang saya nggak kenal. Biasa kan bertamu ke rumah saya gitu. Dari mana? Dari Lubuk Linggau. Oh, Masya Allah jauh. Rombongan berapa orang? Sekian orang. Saya lupa jumlah persisnya. Nah, terus saya suguhin gitu kan, terus nanya, Ustadz ya, lagi bangun apa ini? Bangun ini asrama santri putra sama aula untuk santri itu. Oh. Apa yang bisa kami bantu? Doakan, mudah-mudahan cepat lunas. Hari ini insya Allah saya ditagih, ya alhamdulillah sudah ada sebagian dana, doakan lunas. Amin, amin, amin. Berapa itu pelunasannya? 1 M. Udah ada duit berapa? 300. Saya ngomongnya 300 bukan 100. 300, yang 200 gak jelas tuh jangan diomongin kan ya. Faktanya kan piutang sama dengan harta kan. Ada 300, alhamdulillah. Oh ya, jadi kurang berapa Ustaz? 700. Ya udah Ustaz, yang 700 kami selesaikan. Saya untuk mikir, wajah nggak jelas gini, masa punya 700 juta. Canda kali, wajahnya nggak jelas gitu. Bukan orang mentereng, bukan orang pegang, nggak jelas. Makanya jangan suka berprasangka buruk dengan wajah-wajah yang nggak jelas. Karena saya justru sering ketemu orang punya duit wajahnya nggak jelas, yang jelas-jelas nggak punya duit. Itu sering gitu. Oh subhanallah. Terus mereka bilang, maaf Ustadz ini karena hari Jumat, bank kan tutup awal. Jadi kami nggak bisa selesaikan hari ini semuanya. Ini yang ada sebagian besok. Udah apa-apa, mau besok mau lusa nggak masalah. Yes, alhamdulillah ya Allah gitu kan. Alhamdulillah senang saya. Udah senang saya telepon yang punya tanah. Mohon maaf, saya terlambat beberapa jam nanti mungkin. Hari ini ada uang sekian, sisanya besok. Oh enggak apa-apa Ustaz, alhamdulillah. Subhanallah. Kok habis asar itu WA gitu. Ustaz, alhamdulillah ini sudah berhasil kami transfer semua. Oh saya telepon yang punya tanah, pelunasan enggak jadi besok hari ini. Ya enggak seperti orang oknum itu, alhamdulillah tunda sekian jam, lumayan gitu. Bisa hari ini lunas, harus lunaskan. Pertanyaan saya, emangnya saya bagi proposal? Enggak. Emang saya kenal sama orang itu? Enggak. Nah kok bisa begitu? Lah kan Allah ada. Karena saya selalu ngomong sama Allah, Gusti enggak ada duit. Saya ngomong sama Allah, ya Allah, duitnya belum ada, bereskan. Saya jalankan tugas saya, Allah bilang tugasmu ngajar-ngajar, ojo mikir duit. Ngajar. Tugasmu sholat, jangan mikir duit. Nah ini sekarang kan enggak. Ya Allah gimana bisa sholat, duit enggak ada. Tepuk jidat nih. Bagaimana saya bisa ngajar? Besok ditagih 200 juta. Itu saya saudara-saudara. Bagaimana saya bisa ngajar? Bagaimana saya bisa ngadepin istri? Bagaimana bisa ngadepin anak? Tugasmu suami ngadepin istri. Tugasmu ayah ngadepin anak. Tugasmu hamba ibadah. Urusanmu biar Allah yang bereskan. Jangan jadi Tuhan. Ya Allah. Saya mau usaha bereskan urusan saya. Jadi mohon maaf saya nggak sholat dulu. Loh, ada loh yang kena bisikan setan dulu. Ada enggak? Ada. Ya Allah, ini karena saya lagi butuh duit banyak. Jadi mohon maaf ya Allah ya, istri, mohon maaf. Jangan deket-deket. Saya lagi nggak bisa deket sama kamu. Anak, minggir sana. Sama mbokmu sana. Apa mumet? Loh, Masya Allah. Tambah anaknya diusir-usir. Salah. Jalankan tugas kita, itu yang ngurus Allah, gitu loh, paham ya? Nah itu namanya tawakul, tapi usaha jalan. Jangan ngomong, ya Allah, saya tak ngurusin istri sama mana ya Allah ya, tolong itu utang saya diberesin, ya kerja. Ya beresin tuh ya kerja juga di jalankan, tapi kewajiban-kewajiban jangan ditinggalkan. Mudah-mudahan berkah manfaat. Saya senang sekali ketika ada tulisan ini jadi saya paham. Kalau udah ada titik segera berhenti ceramahnya. Alhamdulillah. Thank you very much. Jazakumullah khairan. Sehingga saya nggak usah ngomong panjang-panjang. Jelas Ibu? Bu? Jelas? Apa? Pokoknya jelas. Perkara apa terserah. Teman-teman dimanapun berada saya nggak bermaksud mencela siapapun ya. Kalau ada
potongan ceramah saya tampak teriak-teriak, jangan Anda mudah percaya, minta ceramah yang full dari awal sampai akhir, karena ceramah saya itu seperti film. Harus dinikmati dari awal sampai akhir. Kadang saya lagi berperan jadi orang, tiba-tiba saya hehehe. Lah kalau pas lihat hehehe dipotong, Habibie gendeng. Pas wah Habibnya radikal, misalnya gitu kan ya. Jadi jangan mudah dalam kehidupan ini engkau menilai seseorang hanya karena sepintas yang engkau lihat dari dirinya. Istrimu yang engkau bersamanya udah 40 tahun juga belum kamu mengenalnya. Kenali terus setiap hari. Itulah hidup, harus bisa menerima orang sesuai dengan kapasitasnya. Mudah-mudahan berkah manfaat. Mudah-mudahan semua jamaah haji Indonesia dan semua jamaah haji dari negara manapun diberi keselamatan. Kapanpun dan dimanapun berada. Dikembalikan ke rumahnya masing-masing sehat, selamat. Dijadikan hajinya haji yang mabrur, haji yang bawa keberkahan, manfaat dunia akhirah, dan semua orang yang melakukan perjalanan di daratan, di lautan maupun di udara diberi Allah keselamatan, dikembalikan ke rumahnya masing-masing, hajjan mabrurun wa sa'yan masykuran wa tijaratan lan tabura, dengan tijarah yang manfaat dunia akhirah, dan semoga semua yang belum menaikkan ibadah haji diberi Allah rezeki untuk haji di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, untuk dirinya, keluarganya, anak keturunannya, sahabatnya, dengan rezeki dari Allah Ta'ala tanpa susah payah yang barokah, dan semoga Allah Ta'ala beri kita umur panjang dan segala kebaikan tersebut, dan kelak di akhir usia kita dengan husnil khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.